Haleluya, praise the Lord. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita boleh kembali lagi pada malam hari ini, Praise and Worship Night. Saya percaya hari ini kita terima urapan yang baru, kita terima berkat yang baru, amin. Kita boleh berikan sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan kita. Serukan haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu di tempat ini. Hadirat-Mu mengalir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, Yesus Kau Allah yang besar, ajaib Engkau, haleluya. Kami tinggi Yesus, haleluya. Kami rindu Kau bekerja lebih lagi Yesus. Kami puji Kau Allah yang besar, haleluya. Berkumpul Tuhan di hadapan tatamu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tatamu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Berbelas kasihan-Mu Tuhan, biar belas kasihan-Mu Bapa, penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar
sampai seluruh negeri ini sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu, berbelas kasihan-Mu Yesus Tuhan, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa api kemuliaan-Mu Tuhan, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani sampai seluruh negeri ini sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Oh Yesus, kami rindu Kau Yesus Tuhan, belas kasihan-Mu. Mari katakan sekali, kami berkumpul Tuhan di hadapan tata-Mu, sujud menyembah indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Ini setiap kerinduan kami Tuhan, genapi
hati kami curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu. Hati kami Tuhan, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh katakan bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu dan belas kasihan-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh-Mu, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai katakan Indonesia sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu, dipenuhi api kemuliaan-Mu Yesus Tuhan, dipenuhi api kemuliaan-Mu, dipenuhi api kemuliaan-Mu. Haleluya. Kemuliaan-Mu besar, keagungan-Mu besar. Yesus Kau yang terbesar. Katakan penuhi hati. Mari sama-sama kita angkat tangan kita serukan kemuliaan. Kemuliaan-Mu besar, keagungan-Mu besar. Yesus Kau yang terbesar. Penuhi. Mari katakan sekali lagi. Kemuliaan-Mu besar,
saksikan di tempat kita. Kemuliaan, kemuliaan-Mu besar, keagungan-Mu besar. Yesus, Yesus yang katakan, Yesus Kau terbesar. Yesus Kau yang Dia lebih besar dari segala masalah. Kita katakan, Yesus Kau yang terbesar. Penuhi tempat ini. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Di tahta suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disah, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami pun Engkau Raja, Engkau Raja mulia. Katakan, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Di tahta suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja-Mu. Mari sama-sama kita menaikkan pujian ini, katakan, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Di tahta suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung. Katakan, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sudah memasuki menjelang akhir di 2022. Oleh karena itu saya rindu merewind apa yang pernah dikhotbahkan di dalam ibadah-ibadah GKRI Miracle Harvest. Namun sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur bahwa banyak janji yang sudah Tuhan taruh dan banyak yang sudah tergenapi. Dan kami deklarasikan bahwa setiap janji yang disampaikan oleh Tuhan melalui semua para pendoa, melalui para pemimpin-pemimpin rohani kami, bahkan juga secara khusus dari utusan-utusan Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan yang datang ke gereja kami yang senantiasa menyampaikan pesan Tuhan. Kami perkatakan bahwa GKRI Miracle Harvest adalah gereja yang bertumbuh, gereja yang mengalami terobosan, dan gereja yang sedang Tuhan bawa kepada level yang lebih lagi dan lebih lagi, sehingga kami tahu bahwa Tuhan sedang merencanakan perbuatan besar melalui GKRI Miracle Harvest. Engkau urapi firman-Mu yang kusampaikan. Dalam Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sering mendengarkan khotbah di dalam ibadah-ibadah di GKRI Miracle Harvest, yaitu tentang deklarasi iman. Bagaimana hidup kita sehat, hidup kita diberkati, anak-anak sukses dalam pendidikan, anak-anak muda diberkati dalam pekerjaan, semua bisnis jemaat diberkati oleh Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan sedang membawa kita ke level yang lebih tinggi lagi, agar Indonesia diselamatkan, bangsa-bangsa diselamatkan. Itu sebabnya visi GKRI Miracle Harvest, bahwa kita adalah gereja yang kudus dan misioner, di mana kita rindu supaya setiap orang masuki rencana Tuhan, dan di situ kita bisa mengirim orang-orang yang terbaik kita untuk menjadi alat Tuhan memberitakan Injil. Oleh karena itu, pada saat sekarang ini saya ingin membawa satu perenungan firman Tuhan, bahwa Tuhan setiap berjanji pasti digenapi. Secara khusus kita akan mengangkat tokoh seorang Yusuf yang diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kita tahu bahwa Yusuf adalah orang yang mengalami banyak penderitaan. Yusuf adalah orang yang banyak mengalami tantangan dari sekitarnya. Tetapi Yusuf adalah seorang Perdana Menteri yang dipakai oleh Tuhan, yang mana dia harus melewati proses yang sulit. Tetapi endingnya Tuhan jadikan dia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Oleh karena itu, Kejadian 39 ayat 2 berkata, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil. Garis bawahi, selalu berhasil. Di mana? Di dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Perhatikan, Yusuf menjadi seorang yang selalu berhasil, bukan kadang-kadang berhasil atau akan berhasil. Tetapi berbicara berhasil adalah present continuous tense. Dia selalu berhasil. Dimanapun Tuhan izinkan dia berada, Tuhan membuat dia berhasil. Dampak keberhasilan itu, orang yang mempekerjakannya, bosnya sendiri, katanya bahwa orang itu mempercayakan harta miliknya untuk dikelola oleh Yusuf. Apa yang menjadi pelajaran buat kita, mengapa Yusuf ini menjadi orang yang selalu berhasil? Tentu kita semua mau bahwa kita juga adalah orang yang berhasil. Anak-anak yang sekolah ingin berhasil. Anak-anak mahasiswa ingin juga berhasil menjadi sarjana. Anak-anak muda ingin berhasil untuk dalam dunia pekerjaan atau bisnis. Keluarga-keluarga muda, keluarga-keluarga yang sedang membangun bisnis, mereka juga ingin berhasil. Kami pun sebagai hamba Tuhan, kami mau juga berhasil. Karena apa? Karena rahasia keberhasilan adalah menjadi satu bukti apa yang kita imankan, apa yang kita percayakan itu memang real, bukan sekedar diperkatakan atau diangan-angankan. Pertanyaannya adalah apa yang menjadi kunci keberhasilan Yusuf ini? Yang pertama dikatakan bahwa Yusuf adalah pribadi pekerja keras. Kita sering mendengarkan deklarasi iman, kita diberkati, kita menjadi orang yang berhasil. Tetapi itu menjadi percuma
Karena apa? Semua itu harus dibarengi dengan kerja keras. Sebagai hamba Tuhan, kerja keras dalam melayani Tuhan. Sebagai jemaat, kerja keras dalam usahamu, kerja keras dalam bisnismu, kerja keras dalam pekerjaanmu. Anak-anak yang sekolah, yang kuliah, kerja keras dalam pendidikanmu. Itu sebabnya dalam Kejadian 37 ayat 2 bahwa di sana dikatakan riwayat keturunan Yakub. Tatkala Yusuf berumur 17 tahun, jadi ia sangat muda. Ia biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan anak-anak Zilfa. Kedua istri ayahnya dan Yusuf menyampaikan kepada ayah kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Yusuf tahu bahwa dia harus menggembalakan bersama abang-abangnya. Tetapi di sisi lain dikatakan keluarganya, abang-abangnya melakukan hal-hal yang jahat. Artinya tidak sesuai dengan visi orang tuanya. Dia tahu bahwa menggembalakan adalah sebuah tugas yang harus dilanjutkan oleh anak-anak. Karena dengan menggembalakan kambing domba, maka bisnis mereka akan mengalami kemajuan. Tetapi Yusuf melihat kakak-kakaknya justru melakukan hal yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang tuanya. Mereka melakukan kejahatan. Yusuf, dia tidak masuk dalam pekerjaan kejahatan, sekalipun dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, karena dia tahu bahwa tugas dia adalah mensukseskan bisnis orang tuanya. Tugasnya adalah bagaimana kambing domba ini mengalami pertumbuhan, bahkan juga berhasil di dalam jumlah yang berkembang. Walaupun Yusuf ini masih muda, biasa menggembalakan kambing domba, dia adalah seorang yang remaja, yang biasanya anak remaja hidup di dalam masa remaja mereka dengan cara bergaul, bermain, bahkan sekarang ini dengan terlibat di dalam game-game dan apapun namanya, sibuk di medsos. Yusuf bukanlah orang yang seperti itu, tetapi Yusuf adalah orang yang rajin bekerja. Ia biasa menggembalakan kambing dombanya, sekalipun ada tekanan, sekalipun ada aniaya, sekalipun ada ancaman karena abang-abangnya melakukan hal-hal kejahatan. Mungkin dia juga harus menanggung kejahatan yang diperlakukan oleh abang-abangnya. Tetapi bagi dia bahwa dia dipanggil untuk menggembalakan kambing domba ayahnya. Karena itu saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa rahasia keberhasilan apa yang sudah dideklarasikan secara iman dari bulan lepas bulan, minggu lepas minggu sepanjang 2022 ini, itu harus dibarengi dengan pekerjaan yang luar biasa ataupun kerja keras kita semua. Rahasia keberhasilan bukan saja terletak kepada janji, tetapi janji itu harus diwujud nyatakan dengan kerja keras kita sama-sama. Oleh karena itu, Amsal pernah berkata, ayat 24 dan 13 ayat 4, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Hati sepemalas penuh keinginan tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Yusuf adalah seorang yang rajin, tetapi dia juga adalah orang yang takut Tuhan. Maka Alkitab berkata, ia disertai oleh Tuhan, akibatnya selalu berhasil. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bila kita ingin menggenapkan janji Tuhan dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita, poin pertama adalah kita semua harus rajin. Yang kedua, Yusuf tahu cara menghormati otoritas, yaitu dengan menjalankan ketaatan. Berapa banyak orang senang dapat janji Tuhan, tetapi persoalannya dia tidak taat. Berapa banyak tentang otoritas berusaha dirusak oleh kelompok-kelompok orang. Bagaimana mereka mendegradasikan tentang otoritas, sehingga tidak lagi mereka merasa perlu harus tunduk. Dia merasa bahwa segala sesuatu adalah tentang diriku, jadi saya tidak perlu tunduk kepada siapapun. Tetapi rahasia keberhasilan Yusuf karena dia menghormati otoritas.
Karena itu dia tahu menghormati, maka dia taat. Ayat 13 dalam Kejadian 37 berkata, bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Sahut Yusuf, ya Bapa. Yusuf tahu resikonya. Dia mengatakan bahwa abang-abangnya melakukan hal kejahatan. Mungkin dia akan memiliki dampak daripada apa yang dilaporkan kepada orang tua. Mungkin dia terancam, mungkin teraniaya. Tetapi bagi dia adalah mentaati pesan Bapa itu lebih penting daripada ancaman. Berapa banyak kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak menghormati otoritas. Tidak menghormati otoritas itu dimulai di rumah. Bagaimana istri tidak menghormati suami, sehingga diikuti oleh anak-anak tidak menghormati orang tuanya. Ketika anak-anak mulai memberontak, lalu orang tua kecewa, lalu mencari masalah, apa yang membuat anak saya tidak tunduk dan tidak menghormati saya. Kalau hal ini terjadi di dalam rumah kita, anak-anakmu memberontak, anak-anakmu mundur dari panggilan pelayanan, rahasianya adalah karena engkau di rumahmu tidak menunjukkan bagaimana contoh menghormati otoritas. Saya menyarankan sebagai jemaat GKRI Miracle Harvest, jangan ada seorang ibu di dalam rumah tidak menghormati bapak atau istri tidak menghormati suami. Dimulai dari perlakuan istri terhadap suami, menempatkan suami menjadi orang yang penting di dalam rumah. Maka contoh itu akan dilihat oleh anak-anakmu. Bila mana seorang ibu tidak menghormati suaminya, atau otoritas yang diberikan oleh Tuhan engkau rendahkan, engkau rampas, maka anak-anakmu tidak akan pernah memberikan penghormatan bagi engkau. Jadi penghormatan itu dimulai di rumahmu. Kalau penghormatan itu sudah terjadi dalam rumahmu, maka tidak sulit itu terjadi dalam pendidikan mereka, bahkan di dalam pelayanan mereka. Berapa banyak orang mulai memberontak dalam komunitas, memberontak dalam gereja. Karena apa? Karena otoritas tidak lagi ditempatkan di tempat yang paling tepat, tetapi mereka mulai menghancurkan otoritas itu. Mereka merasa bahwa setiap orang berhak atas otoritas, tetapi Tuhan telah menetapkan bahwa di rumahmu suami adalah kepala, istri harus menghormati itu. Kalau itu terjadi, maka timbul kasih sayang dari seorang suami, dan itu akan dirasakan oleh istri. Dan dengan demikian anak-anak juga akan menghormati orang-orang tuanya. Karena apa? Mereka melihat ada contoh di depan mata mereka. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yusuf mendapatkan ini di rumah orang tuanya. Yusuf melihat bagaimana mamanya, bagaimana papanya, bagaimana kedua orang tuanya membuat otoritas itu begitu luar biasa punya tempat. Maka dia belajar dari situ. Maka pesan orang tuanya dia taati. Saudara, kalau ada anak-anak tidak mentaati orang tua, karena di rumahmu telah kehilangan yang namanya otoritas. Karena itu, jangan pernah menyalahkan siapapun dan apapun, tapi evaluasilah, ambillah waktu bersama-sama dalam persekutuan yang manis, suami, istri, dan anak-anak. Mari saling terbukalah, lalu evaluasilah, apakah di rumah tangga ini masih ada otoritas. Kalau ini engkau biarkan, engkau akan menyesal di kemudian hari. Kolose 3:20, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, engkau harus menghormati orang tuamu. Tapi kalau dalam rumahmu kehilangan contoh, engkau anak-anak, engkau harus berdoa untuk kedua orang tuamu, supaya mereka sadar betapa pentingnya untuk menghormati otoritas. Ibu-ibu yang dominan, hari ini saya minta ambil waktu engkau berdoa, engkau ambil jam berpuasa, supaya engkau minta evaluasi di hadapan Tuhan. Apa yang kau perlakukan terhadap suamimu,
Apakah engkau menghormati dia? Bukan sekedar engkau melayani dia, tapi engkau menghormati dia, tempatkan dia sebagai pemimpin yang Tuhan taruh dalam rumah tanggamu. Karena bagaimanapun peranan suami adalah kepala, dia harus berfungsi. Kalau engkau merampas itu, maka ada sesuatu yang tidak normal di dalam keluargamu. Satu kali saya pernah mengikuti seminar tentang keluarga. Bila otoritas tidak diberikan kepada suami, maka keluarga itu seperti meletakkan payung yang terbalik. Harusnya payung itu untuk mengcover kita agar tidak kena panas dan kena hujan. Tapi bila otoritasmu tidak terjadi, maka payungmu terbalik. Maka apa saja akan masuk dalam rumahmu. Panas, terik, hujan dan sebagainya akan datang dalam rumahmu. Masalah demi masalah akan selalu datang dalam rumahmu. Ketika masalah demi masalah datang dalam rumahmu, maka engkau mulai mencari orang terdekatmu, lalu engkau salahkan dia. Lama-lama engkau salahkan gerejamu, lama-lama engkau salahkan Tuhan. Padahal sebenarnya engkau tidak melaksanakan otoritas. Janji Tuhan, engkau diberkati. GKRI Miracle Harvest, keluarga-keluarga diberkati, bisnismu diberkati. Tapi poin kedua ini, apakah saudara tahu tentang otoritas? Kalau engkau tahu, maka taatilah orang-orang yang diberikan oleh Tuhan otoritas tersebut. Poin ketiga, Yusuf adalah orang yang menghormati arti kekudusan. Yusuf menghormati arti kekudusan. Di zaman sekarang ini, kekudusan menjadi sesuatu yang sulit ditemukan. Seolah-olah orang yang menjaga kekudusan itu dimusuhi. Atau mungkin mereka seperti makhluk lain di tengah-tengah dunia ini. Tapi Tuhan adalah kudus. Tuhan tidak pernah mengkompromikan sedikit pun hal dosa. Dan Tuhan sangat keras. Itu sebabnya Allah mengutus anaknya yang tunggal, karena manusia telah berdosa, supaya oleh darah Yesus kita dikuduskan. Dan kita menghormati kekudusan, karena untuk sebuah kekudusan harganya mahal, yaitu Yesus mati di kayu salib. Dalam kisah ini betul, kisah Yesus belum disalibkan, tapi iman dia adalah tatkala dia memberikan korban, mencurahkan darah itu adalah sebagai gambaran atau tipologi iman kepada Allah yang dikorbankan melalui Yesus Kristus. Dan dia menghormati korban itu. Yusuf menghormati kekudusan. Pasal 39 dalam Kejadian ayat 7-8 berkata, selang beberapa hari istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu berkata, marilah tidur dengan aku. Perhatikan, seorang anak muda yang belum mengenal perempuan secara khusus, lalu ada seorang wanita mengajak dia tidur bersama. Perhatikan, ini mustahil bagi dunia ini. Tetapi Yusuf mengambil keputusan, dia menolaknya. Saya tidak tahu apakah menolaknya cara halus atau cara kasar. Yang penting Alkitab menjelaskan, Yusuf menolak. Bapak Ibu, berapa banyak kita kompromi demi kompromi. Lalu kita maklumi anak-anak kita di dalam pergaulan mereka. Engkau orang tua yang punya anak sudah remaja, bagaimana anak-anakmu dalam berpacaran? Bagaimana keluargamu menghormati kekudusan? Saya menyampaikan pesan ini kepada jemaat GKRI Miracle Harvest. Dari mulai orang tua sampai kepada anak-anak, mari kita bersama-sama menghormati kekudusan. Sebab Allah mengutus anaknya untuk membayar dosa supaya kita hidup kudus. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tatkala dia menolak, dia harus menanggung resiko itu. Dia harus dipenjarakan dan terima fitnah. Saudara dan saya, mungkin ada harga yang harus kita bayar ketika kita menjaga kekudusan. Tapi tidak ada cara lain. Mari kita bersama-sama menolak terhadap dosa. Dosa bukan saja tentang perzinahan. Dosa bukan saja tentang hal-hal yang kasat mata.
Tapi dosa salah satunya adalah ketika kita tidak menghormati firman Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang dikasih dalam Tuhan, Matius 5 ayat 8 berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena dengan kesucian itu mereka mampu melihat Tuhan. Engkau dan saya tidak akan pernah berjumpa dengan Tuhan di dalam doamu, di dalam keluargamu, selama engkau tidak menghormati kekudusan. GKRI Miracle Harvest harus menempatkan kekudusan di atas segala-galanya. Itu sebabnya visi gereja yang kudus. Artinya apa? Kita bersama-sama sepakat tidak ada ruang dalam hal berbuat dosa. Tetapi kita menghormati panggilan, yaitu menjalankan tugas pemberitaan Injil sampai dunia diselamatkan. Karena itu Bapak Ibu, Tuhan mengganjar dia, Tuhan mengganjar Yusuf dengan kuasa. Maka dalam Kejadian 41, 45 sampai 46, Yusuf muncul sebagai penguasa di seluruh tanah Mesir. Pada saat usia 30 tahun, barangkali pagi hari dia masih di penjara, siang hari dipanggil ke Mahkamah Konstitusi Mesir. Lalu dia mempresentasikan tentang apa yang menjadi pergumulan raja, dan dia mampu mempresentasikan secara baik dan meyakinkan. Maka sore hari ada pelantikan raja perdana menteri yang baru, yaitu Yusuf, anak Yakub. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita mengerti tentang deklarasi iman, perhatikan sekali lagi, bila kita mengerti tentang deklarasi iman, poin pertama yang harus saudara saya kerjakan adalah kerja keras, sebagaimana Yusuf sebagai pribadi yang bekerja keras. Yang kedua, hormati otoritas dengan cara menjalankan ketaatan. Yusuf tahu cara menghormati otoritas, yaitu dengan taat. Poin ketiganya adalah hormati kekudusan. Jangan kita kompromi. Mari bersama-sama kita deklarasikan dalam rumah kita. Mari kita letakkan kekudusan menjadi sesuatu yang paling utama dalam kehidupan pribadi kita dan keluarga kita. Maka ganjarannya tanggal 31 Desember engkau mampu mengangkat tangan berkata, Ebenezer, Tuhan telah menggenapi semua janjinya. Doa saya sebagai gembala, tidak satu pun janji Tuhan tidak tergenapi, tapi itu saudara saya akan alami. Hari ini terima firman Tuhan ini. Jangan bersungut-sungut, evaluasi dalam rumah tangga, maka tatap masa depan kita, masa depan yang penuh harapan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami perkatakan Tuhan bahwa janjimu yang disampaikan minggu lepas minggu di GKRI Miracle Harvest adalah janji yang pasti digenapi. Oleh karena itu, ketika kami berkata kami diberkati, maka kami harus bekerja keras. Kami harus semua bekerja keras. Bahkan kami juga harus menghormati otoritas, tidak merendahkan kepemimpinan dalam rumah tangga. Dan itu terimpartasi di gereja. Tetapi kami juga harus menghormati kekudusan. Karena dengan kekudusan itulah Tuhan mengganjar Yusuf menjadi penguasa. Kami perkatakan generasi muda di GKRI Miracle Harvest, suatu waktu kami akan melihat dengan mata kepala kami, mereka diangkat jadi pemimpin-pemimpin di negeri ini. Kasih anugerah dari surga, dari Allah Bapa, oleh Yesus Kristus anaknya yang tunggal, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita, membuat berhasil setiap janjinya tergenapi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.